Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita lanjutkan belajar membaca kitab Irsyadul Ibad, halaman 111. Tampilannya rada aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sebelumnya tentang sunnah-sunnah sholat. Udah kita baca separuh sekarang. Judulnya Du'aul Iftitahi wa Ta'awudhu wa Ta'min. Membaca doa istiftah, ta'awud, dan membaca amin. Ini kita atah ke belakang semuanya disunnahkan Ustaz. Atau bermula sunnah-sunnahnya ta'awud, sunnah-sunnahnya sholat lagi iftitahun. Itu iftitah nisbah sir limutamakinin bagi orang yang memungkinkan. Sunnah sholat selanjutnya yaitu baca doa iftitah secara sir limutamakinin bagi orang yang memungkinkan ilam yata'awad. Jika belum berta'awud ia. Au yajlis ma'a imamihi atau belum duduk ia bersama imamnya ya. Belum baca auzubillah. Sunnah iftitah kalau udah baca berarti tempatnya hilang. Nggak sunnah lagi. Atau belum duduk ia bersama imamnya. Ini cerita masbuk Ustaz. Kalau udah duduk bersama imam ketika dia bangun berarti nggak sunnah lagi. Wahwa dan dianya iftitah itu wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan akan zatku bagi Allah yang telah menciptakan ia akan segala langit dan bumi. Hal kan aku itu yang hanif, lari meninggalkan agama yang lain ya. Hal kan aku itu yang muslim, wa ma ana minal musyrikin, tidaklah aku dari golongan orang musyrik. Jadi baik laki-laki atau perempuan lafadznya tetap hanifah muslimah. Perempuan juga tidak boleh mengganti hanifatan muslimatan. Menjaga lafadz warid. Kemudian inna solati wa nusuki sesungguhnya solatku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku. Lillahi rabbil alamin milik Allah rabbil alamin pencipta alam semesta. La syarikalah tidak ada sekutu baginya Allah, wa bizalika dan dengan demikian umirtu aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin dan saya ini masuk golongan orang muslim. Summa ta'awudun likulli raka'atin sirran. Kemudian sunnah sholat selanjutnya itu berta'awud dengan lafaz yang sudah maklum bagi setiap rakaat nisbah sir. Setiap rakaat sunnah ta'awud. Wa waqfun ala ra'si kulli ayatin dan sunnah lagi berhenti atau wakaf di atas ujung setiap ayat dari Al-Fatihah. Setiap ayat Al-Fatihah artinya kita baca potong-potong. Hatta basmalah hingga basmalah sekalipun. Walaupun ada khilaf di sini yang menyatakan kalau basmalah itu diwasal bersama alhamdulillah, tapi yang kuat tetap dipisah. Wa yukrahul waqfu ala an'amta alaihim dan dimakruhkan akan wakaf di atas an'amta alaihim karena ini bukan ujung ayat. Ya. Wa ta'minun bi takhfifin wa maddin dan sunnah salat itu membaca amin dengan takhfif. Artinya takhfif min enggak tasydid min bukan amin tapi amin wa maddin dan panjang. Membaca amin dengan takhfif mim enggak tasydid logat yang masyhur dan dengan panjang. Amin. Wa jahrun bihi fi jahriyatin dan menjiharkan dengannya amin pada sholat jihar. Ya.
Wali makmumin sami'a qira'ata imamihi ma'ahu. Dan membaca amin lagi, sunnah sholat selanjutnya yaitu membaca amin bagi si makmum. Yang mendengar ia akan bacaan imamnya si makmum. Bagi makmum yang mendengar ianya makmum akan bacaan imamnya. Ma'ahu bersamanya. Bersamanya takmim imam. Mana cara menyusun makna? Sunnah sholat selanjutnya membaca amin dengan takfif dan membaca amin bagi makmum. Yang mendengar ia akan baca imamnya, membaca amin bersama aminnya makmum. Nah, bersama aminnya imam. Artinya sunnah membaca amin secara terpisah. Juga kalau sholat berjamaah sunnah baca amin mukaranah ya. Mukaranah antara imam dan makmum. Walitarkihi. Nah, sunnah juga membaca amin bagi meninggalkannya. Tengku, Gimana? Tengku, dia Ya. kurang nih. Apa yang kurang, Ustaz? Di sekolah saya wamadin. Wa ta'minun bitahfifi wa madin oleh makmumin. Ya. Madinnya kurang. Di mana kurang? Di sini ada. Ada. Oh itu ada. Oh ya. Terus ujungnya ada yang kurang, Ustaz. Wa jahrun bihi fi jahriyatin wa li ma'mumin sami'a qira'ata imamihi ma'ahu wa litarkihi. Oh ya, kurang sedikit. Nah, Oke dan lanjut. sunnah membaca amin lagi bagi meninggalkannya si imam. Imam nggak baca amin, kita tetap baca amin kan? Sholat jihar, imam nggak baca amin, nggak menjiharkan. Kita tetap sunnah menjiharkan. Nah, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ammanal imam, apabila mengaminkan oleh imam, fa aminu maka aminkan oleh kalian. Fa innahu karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu man wafaqa. Barang siapa yang muwafakat ia akan takmimnya imam, barang siapa yang muwafakat ia, oh, bukan. Barang siapa yang muwafakatlah oleh takminnya seseorang akan takmin malaikat, ghufira lahu niscaya diampuni baginya akan apa yang dahulu ia dari dosanya. Rawu Syaikhain ini desa. Ya. Apa ini kira-kira yang perlu kita bahas sekitar 1 menit, Ustaz, sebelum kita lanjut? Itu doa iftitah. Kata-kata wajah itu wajahi. Wajahi itu kadang orang mengartikan hati. Macam-macam artinya, Ustaz. Wajah tu wajhiya, ada yang artikan hati. Aku hadapkan zatku, wajihi zati. Wajah hatiku atau zatku. Atau keseluruhan kita ya. Ya, Keseluruhan hakikat. diri kita. Itu di mana saya baca itu. Eh, kalau tidak salah di Ihya. Hmm. Ketika membahas masalah sidik di sana, kalau tidak salah. Jadi kadang kita berbohong kepada Allah. Padahal kita mengatakan wajah itu wajahia. Tapi hati kita kemana-mana. Ya, makanya Lisan anjuran kita kita. berusaha kan. Anjuran berusaha Ya, jangan sampai jadi pembohong. Nah, udah benar ya, jangan mikirin yang lain dalam sholat kan. ya. Berarti kalau kita bilang wajah itu wajahia lilladzi fatara samawati wal arda, kemudian hati kita kemana-mana, berarti kita berbohong kepada Allah. Ya, bohong dikit, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Lanjut, Ustaz. Siapa? Coba saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Qira'atu syai'in minal Qur'an ba'da al-Fatihah. Membaca sedikit dari Al-Quran setelah Fatihah. Kita artikan sedikit ya. Boleh, Ustaz. Tsumma qira'atu syai'in minal Qur'an, kemudian membaca sebagian atau sedikit minal Quran dari Quran, walau ayatan,
sekalipun hanya satu ayat. Sekalipun adalah Quran itu satu ayat. Wal aula, dan yang lebih aula salasu ayatin. Bermula yang aula adalah 3 ayat. Bil ulayaini, pada 2 yang pertama. Tidak begitu? Lighairi makmumin, Ya. selain makmum. Sami'a qira'ata imamihi, yang telah mendengar bacaan imamnya. Wa fahmaha, dan memahaminya. Wa tukrahu lahu, maka dimakruhkan lahu si makmum, kajahri seperti nyaring khalfahu, di belakang imam. Nah, itu. Nanti dibenarkan. Wa tahsulu bi'adatil Fatihah, dan hasil dengan mengulangi Fatihah, illam yahfaz ghairaha, jika tidak menghafal yang lainnya. Berarti 2 kali baca Fatihah. Wa bitakriri suratin wahidatin, dengan mengulangi surat yang satu, birraqataini, pada 2 rakaat yang pertama. Wa suratun kamilatun afdalu, dan surat yang sempurna itu lebih afdal minal ba'di, dibandingkan dengan sebagian. Wa intola, sekalipun panjang. Fi ghairi tarawih, pada selain sholat tarawih. Wa kaunu surataini, dan adalah 2 surat itu mutawaliyataini, artinya tawali dia kedua ayat itu. Malam takun allati taliha, selama tidak ada yang setelahnya itu atwala, lebih panjang. Wa ala tartibil mashab, dan atas tertibnya susunan Quran. Biasa. Ya, itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sunnah salat selanjutnya yaitu qiraatus syai'in, membaca sesuatu dari Quran. Kalau ada yang sesuatu itu 1 ayat. Wal aula, bermula yang lebih baik dibanding dengan 1 ayat, maksudnya bermula yang lebih baik itu 3 ayat. Kalau dibanding dengan 1 ayat, kan? Bermula yang lebih baik itu 3 ayat. Di mana dibaca Quran tadi? Fil ulaya ini, pada 2 rakaat pertama. Di 2 rakaat kedua atau rakaat ketiga nggak sunnah, Ustaz. Ada juga kita dengar yang nggak apa-apa kita baca Quran. Maksudnya nggak sunnah, artinya nggak makruh juga. Nah, bagi siapa sunnah baca sesuatu? Bagi selain makmum. Yang mendengar ia akan bacaan imamnya. Wa fahimaha, dan memahami ia akannya qiraah. Selain makmum artinya imam dan munfarid. Imam dan munfarid sunat baca surat di 2 rakaat pertama. Makmum yang mendengar bacaan imamnya dan dia memahaminya, nggak sunnah, malah patuk rahu. Dimakruhkan akan dianya qiraah baginya si makmum. Karena dia mendengar aja imam baca. Kan mendengar sama aja pahalanya. Sama makruhnya kajaharin khalfahu, seperti menjihar di belakangnya imam. Imam baca, kita juga jihar di belakang imam. Makruh juga. Watahsulu bi'adatil fatihati, dan hasil ianya qiraah dengan mengulang Fatihah. Syarat illam yahfad ghairaha, jika tidak menghafalnya selain Fatihah. Orang yang nggak bisa selain Fatihah, boleh sebagai ayat mengulang Fatihah sekali lagi. Artinya bukan mengulang dalam arti mengulang rukun qauli. Tapi yang pertama untuk rukun qauli, yang kedua untuk surah. Nah, itu hasil qiraah mengulang Fatihah kalau nggak bisa yang lain. Kalau nggak bisa yang lain nggak boleh. Nggak hasil. Nah, malah kalau niat mengulang rukun qauli bisa berbahaya, kan? Wa bitakriri suratin wahidah, dan hasil ianya sunnah qiraah dengan mengulang 1 surat dalam 2 rakaat. Walaupun kita bisa surat yang lain, kita pengen mengulang Al-Ikhlas di 2 rakaat pertama, nggak apa-apa. Rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua ikhlas lagi. Boleh juga, dapat sunnah juga.
Nggak disyaratkan nggak hafal yang lain. Kalau mengulang satu surat. Nah, wa suratun kamilatun afdalu minal ba'di. Bermula satu surat yang sempurna itu lebih utama dari sebahagian surat panjang. Surat panjang, kita baca sebahagiannya. Lebih utama baca satu surat yang sempurna. Surat pendek. Wa intala sekalipun panjang ianya sebahagian surat yang panjang. Pada bukan taraweh. Al-Baqarah kita baca satu juz. Belum satu surat. Kita baca Al-Falaq satu surat. Lebih utama Al-Falaq. Ya, kelihatan kan begitu. Walaupun di sini panjang pembicaraan. Ada juga ulama menyatakan satu surat sempurna lebih utama dari sebahagian surat. Kalau sebahagian surat itu ukurannya sama dengan surat yang sempurna. Tapi kalau sebahagian suratnya lebih panjang, seperti Al-Baqarah satu juz kita baca. Kita banding dengan satu surat, misalkan Al-Falaq saja, tetap lebih utama. Sebahagian surat yang panjang, ada yang begitu. Pemahamannya. Dicarah ya. Tapi di sini secara zahir, satu surat yang sempurna walaupun pendek lebih utama dari sebahagian surat walaupun sebahagian surat itu panjang. Tapi tempatnya pada bukan sholat tarawih. Karena kalau sholat tarawih dianjurkan kita menghatam satu Quran. Jadi bersambung-sambung, bersambung-sambung. Timbul lagi kaul di sini. Kedudukannya pada bukan tarawih. Artinya kalau dia sholat tarawih lebih utama baca sebahagian surat sambung menyambung. Pada tarawih lebih utama baca satu sebagian surat yang panjang kalau memang dia bisa hafal Quran kan. Pengen menghatamkan dalam tarawih. Tapi kalau biasa-biasa aja memang nggak bisa, ya tetap sama. Satu surat yang sempurna dalam tarawih juga lebih utama dari sebahagian surat yang panjang. Kalau memang tidak khatam selama 30 hari. Tengku wabi takriri suratil wahidatin diatap ke tahsulu ada ya? Ya, Iya Tengku. ya benar. Oke. Ya. Cuma kalau misalnya orang yang udah hafal surat selain Al-Fatihah, berarti dia baca Fatihah lagi setelah baca Al-Fatihah dalam satu rakaat yang sama, nggak sah sama dengan sholatnya. Menurut qaul ini berarti. Yang pertama dulu nggak hasil sunnah kiraah. Yang pertama. Yang kedua, ini kembali kepada pendapat mengulang-ulang rukun qauli apakah bisa membatalkan sholat? Nah itu kembali ke khilaf di sana. Kalau mengulang rukun fi'li, kita sujud 2 kali, itu pasti batal ya. Rukun 2 kali. Mengulang rukun fi'li. Tapi kalau mengulang rukun qauli, ada juga yang menyatakan batal. Mengulang takbir 2 kali misalkan ya. Nah, mengulang Fatihah 2 kali juga bisa batal, Ustaz. Kalau saya nggak salah ingat ya. Nah, itu. Jadi Fatihah, kecuali kita ulang sekali, karena kita anggap Fatihah pertama mungkin ada rusak, nggak sah kan. Itu beda lagi. Ini udah sempurna. Fatihah pertama kita ulang lagi. Itu yang masalah. Oke, sip itu. Dan sunnah sholat selanjutnya itu keadaan 2 surat itu beriring-iring keduanya. Nah, beriring-iring keduanya artinya berlanjut ya. Al-Falaq, An-Nas gitu. Selama tidak adalah alati yang mengiringi ianya surat akannya alati itu lebih panjang. Selama surat kedua nggak lebih panjang dari yang pertama. Kalau lebih panjang nggak sunnah beriring-iring. Misalkan habis baca apa? Ah, Anisa, kita nggak tahu ini panjang yang mana. Habis baca Al-Maidah, habis Al-Maidah, habis Ali Imran Al-Maidah. Misalkan Al-Maidah lebih panjang, berarti jangan baca Ali Imran. Ali Imran, habis Ali Imran nggak usah Al-Maidah. Misalkan Al-Maidah lebih panjang Ali Imran, lompat ke surat selanjutnya di depan yang lebih pendek. Jadi keadaan 2 surat itu beriring-iring keduanya selama tidak adalah alati yang mengiringi iakannya itu lebih panjang. Dan sunnah juga di atas tartib mazhab ya. Sesuai dengan tartib yang tertulis. At-Takasur, Al-Asri, biasalah kan? Nah, Al-Humazah, kemudian Al-Fil. Nah, dan seterusnya. Gitu Ustaz, lebih kurang. Titik. Lanjut, gantian Ustaz. Kelompok lagi nih. Apa Ustaz?
Sampai mana tadi Tengku? Mana sih Tengku? Nih, suratun. Wa qiraat. Hilang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qiraat. Terganggu dia nih. Ya. Terganggu tadi ya sinyalnya. Masih Oh, saya ya. Lanjut. Wa qiraatu alif lam mim tanzil. Wa hal ata dan hal ata fi subhi Jum'atin pada subuhnya Jumat. Wal Jumu'ati wal munafiqina dan membaca surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqin. Aus sabbihis wa hal ataka dan hal ataka fiha pada itu Jumat. Wa fi isya'iha dan pada isya'nya Jumat. Artinya malam Jumat ya, Tengku ya. Ya. Wal kafiruna wal ikhlasi fi maghribiha. Dan membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas pada maghribnya Jumat. Wa fi subhi al-musafiri dan pada subuhnya orang yang musafir. Wal mu'awwidataini fi maghribi sabti dan membaca dua surat mu'awwidah pada maghribnya Jumat. Berarti malam Sabtu. Maghrib Sabtu. Maghrib Sabtu. Wa jahrun wa israrun fi mahallaihima dan menjaharkan dan baca sir pada tempat keduanya. Wa tadabburu qiraatin dan memperhatikan bacaannya. Wa dzikrun dan zikirnya. Wa takbirun fi kulli khabdin wa raf'in min ghairi ruku'in. Dan bertakbir pada tiap-tiap turun dan bangun pada selain ruku. Artinya apa? Pada selain bangun dari ruku. Ya. Karena di sana kan apa? Tengku? Allah. Baca sami Allah. Wa madduhu ila ayyasila ila ruknil muntaqil ilahi. Dan memanjangkan takbir sampai bahwasanya hasil ya kepada rukun yang berpindah ya kepadanya. Ya. Titik dulu, Ustaz. Titik. Nah. Judul baru, Ustaz. Ini kita Ustaz nggak ada judul soalnya. Ini kita saya ini banyak judul. Oh ya. Polos saya Tengku. Oke, kita bahas dulu dikit, Ustaz. Suratun tusannu qiraatuha judulnya. Surat-surat yang disunnahkan akan membacanya surat pada sebahagian sholat. Wa sunanun ukhra dan sunnah-sunnah yang lain. Disunnahkan akan membaca alif lam tanzil, alif lam sajadah. Ya, wa hal ataka dan hal ataka alal insan fi subhi Jum'atin pada subuh salat Jumat. Salat Jumat subuh rakaat pertama alif lam tanzil, rakaat kedua hal ataka. Wal jumu'ati wal munafiqin dan disunnahkan akan membaca Al-Jum'ah, surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafikin. Al-Jum'ah rakaat pertama, Munafikin rakaat kedua, atau Sabbihis rakaat pertama, Hal Ada rakaat kedua, Fiha padanya sholat Jumat. Boleh juga. Sholat Jumat berarti rakaat pertama Al-Jum'ah, rakaat kedua Munafikin, atau Sabbih kita pasangkan dengan Hal Ada. Wa fi Aisyaiha. Ya. Dan pada Aisyahnya Jumat. Nah, malam Jumat sholat Isya. Baca rakaat pertama Al-Jum'ah, kedua Al-Munafikin, atau Sabbihis dan Hal Ada. Ini semuanya ada hadisnya, ada dalilnya, Ustaz. Cuma kita nggak belajar hadisnya, kan? Wal kafirun dan disunnahkan baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas pada maghribnya Jumat. Maghrib hari Jumat. Nah, artinya malam Jumat ya. Tenggelam matahari hari Kamis. Dan pada subuh musafir, kita musafir, sholat subuh, sunnah baca rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Ikhlas. Dalilnya hadis. Wal mu'awwidhataini, ya, ini dalilnya bukan hadis. Dan disunnahkan akan membaca mu'awwidhataini, Al-Falaq dan An-Nas pada maghrib hari Sabtu. Maghrib hari Sabtu. Kata para ulama, kenapa maghrib hari Sabtu kita baca mu'awwidhataini? Karena Jumat sudah selesai. Tenggelam matahari hari Jumat kan sudah selesai. Sudah masuk malam Sabtu. Kalau hari Jumat setan agak terjepit dikit, malam Sabtu setan udah mulai menyebar lagi. Biar kita nggak tergoda, bacalah Al-Falaq dan An-Nas.
Dan disunnahkan akan jihad dan sir fi mahallaihima pada tempat keduanya, tempat jihad, tempat sir. Tadabburu qiraatin wa dzikrin disunnahkan akan mentadabbur, memahami qiraah dan memahami zikir yang kita baca. Memahami di sini maksudnya bukan memahami ilmu nahunya, Ustaz. Bukan memahami ilmu balaghahnya katanya. Kita baca ihdina oh ihdi fi'il amar ini. Mustaq dari hada misalkan bukan gitu, Ustaz. Tasrifnya bla 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 kan. Nah, jadi biasanya setiap orang kan memikirkan sesuai dengan ilmunya. Nah, jadi maksudnya lebih ke makna intinya ya pelajaran. Takbirun fi kulli khafdin dan sunnah selanjutnya takbir pada setiap kali turun dan bangun. Bangun dari bukan ruku. Kalau bangun dari ruku berarti sami Allah. Dan disunahkan memanjangkan takbir hingga bahwa sampai ya kepada rukun yang berpindah ya kepadanya rukun. Itu ya Ustaz. Tengku, maaf Tengku. Ya. Yang barusan yang tadabbur qiraah itu gambarannya gimana Tengku? Kalau semisal ihdinas siratal mustaqim, kan kalau normal mah oh ini teh perintah ngemaknain maknanya gitu. Ya, ya. Terus itu maksudnya gimana tadabbur qiraah? Ya, lebih kurang berarti ya lebih kurang ya lebih kurang ini enggak harus seperti ini. Lebih kurang ihdinas siratal mustaqim berarti kita ingat Allah memerintahkan Nabi untuk meminta hidayah kan? Itu kan yang pertama turun kepada Nabi kan? Kalau Nabi saja diperintahkan oleh Allah untuk memintakan hidayah, apalagi kita kan belum apa-apa kan? Ini sangat wajar sekali untuk selalu kita minta petunjuk kepada Allah. Nah, mungkin bayangannya begitu, Ustaz. Lebih ke mana intinya. Ke kata-kata ihdinanya berarti bukan gitu. Ya sebenarnya bebas sih Ustaz. Ya tergantung itu ada makam masing-masing kan. Sulit juga itu. Kalau sepintas saya lihat dalam syarahnya ya orang ahli nahu mungkin yang terbayang nahunya, Arabnya kan. Yang ahli tasrif yang terbayang tasrifnya. Ahlul ma'ani ya tergantung ini. Ya, tinggal Kebayang kita memperbanyak terjemahannya. alatnya. Oh iya, siap. Ya. Kalau ahli thariqah lain lagi Tengku. Ya, jadi ada makamnya masing-masing. Ya, kebetulan saya pernah diskusi sama ahli thariqah. Nah, itu bagaimana tadabbur ayat, tadabbur zikir-zikir dalam sholat. Ya cukup menghadirkan Allah dalam hati. Karena semua makna itu kembali kepada Allah. Jadi ada latifah-latifah dalam diri kita. Nah, setiap sholat itu punya tempat latifah tertentu. Itu katanya. Nah, di sanalah kita sebut Allah, Allah. Nah, itu. Begitu katanya. Gimana tuh Ustaz? Ya, nggak apa-apa, menurut masing-masing kan kayak tadi itu ada ceritanya masing-masing. Begitu Ustaz. Nanti baca di syarahnya Ustaz. Ada panjang lebar saya lihat panjang banget nggak sempat baca tadi Ustaz. Lanjut Ustaz, gantian. Panjang nggak ini? Nggak Ustaz, pas satu halaman siapa? Ustaz Mustari dulu. Biar nggak ngantuk. Mic belum nyala Ustaz. Nggak ada suaranya Ustaz Mustari. Nah ini baru ada. Min sunanil wudu'i was wal dari dan ada suara Enggak jelas. Kurang bagus suaranya Ustaz. Harus santai dulu berarti. bahwa Enggak jelas. Coba ulang. Sunanil rukun guna menaruh telapak tangan orang
Kurang bagus Ustaz, Tidak Ustaz. jelas suara Anda. Bentar ganti dulu Ustaz ya. Kurang terang Ustaz. Ganti siapa lagi yang lain? Ustaz Yasin kemana? Keluar. Ustaz Irwan, Ustaz Fikri, Ustaz Faisal. Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Min sunanir ruku'i was sujudi wal i'tidali. Sebagian daripada sunnah-sunnah ruku' dan sujud dan i'tidal. Wa wad'u rahataihi ala rukbataihi. Itu Ustaz. Itu dan Disunahkan. meletakkan Oh ya boleh dan juga meletak- sebagian. dan meletakkan dua telapak tangannya di atas dua lutut. Wa taswiyatul dhahrin wa unukin fil ruku'i, dan menyamakan punggung dan leher pada ruku'. Wa yaqula fihi, dan bahwa berkata ia padanya ruku', subhana rabbiyal azim wa bihamdih, maha suci Tuhanku yang maha agung dan dengan memujinya. Salasan 3 kali. Wa fi raf'ihi minhu, dan pada bangkitnya dari ruku', sami Allahu liman hamidah, telah mendengar oleh Allah bagi orang yang memuji orang akannya Allah. Wa fi i'tidalihi, dan pada iktidalnya, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'a ma syi'ta min syai' ba'du. Rabbana, Tuhan kami, bagi Engkau pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki daripada sesuatu setelahnya. Ya. Wa raf'ul yadaini fil qunuti hathwa mankibaihi, dan mengangkat kedua tangan pada kunut sejajar dua bahu. Ya. Sejajar dua bahunya. Wa jahru imamin bih, dan menjaharkan imam dengannya kunut. Wa ta'minu ma'mumin sami'a kunuta imamihi sima'an muhaqqaqan liddu'a minhu, dan mengaminkan seorang makmum yang mendengar ia makmum akannya kunut imamnya akan pendengaran yang benar, Ustaz. Ya, yang jelas. Akan pembenaran yang jelas bagi doa daripadanya imam. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ityanu imamin bisigati jam'in fihi wa fi du'a'it tasyahud, dan mendatangkan seorang imam dengan sigot jamak padanya tasahud dan padanya solawat. Kunut. Pada apa nih, Ustaz? Padanya kunut. Padanya kunut dan pada doa tasahud. Wa yukrahu takhsisu nafsih, dan dimakruhkan akan mengkhususkan dirinya sendiri. Oke dulu Ustaz. Yes. Nah itu dia Ustaz. Minas sunani ruku', sebahagian dari sunnah-sunnah ruku' dan sujud dan i'tidal itu buat murahatehi, meletakkan dua telapak tangannya di atas dua lututnya dan meratakan punggung dan leher dalam ruku'. Dan bahwa berkata ia dalamnya ruku', subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, dan berkata ia pada bangunnya seorang darinya ruku', sami Allah. Arti sami Allah, taqabbalallah, menerima oleh Allah bagi orang yang memuji akannya. Ya, dan dalam i'tidalnya berkata Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, boleh mil'as samawati juga boleh Ustaz. Wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan mengangkat dua tangan pada kunut sejajar dua bahunya. Dan sebahagian dari sunnah itu jihar imam dengannya kunut. Dan membaca amimnya si makmum yang mendengar ia akan kunut imamnya. Akan dengar yang jelas, diaminkan khusus bagi doa darinya kunut. Kunut banyak, ada pujian, ada doa. Yang kita aminkan yang doa saja. Selawat termasuk doa. Kita sunnah amin juga.
Dan sebagian dari sunnah itu berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi dan kepada keluarganya Nabi. Fihi dalamnya kunut. Kepada sahabat terjadi khilaf. Ada yang mengkiaskan, ada yang menyatakan malah nggak boleh berselawat kepada sahabat dalam kunut. Wa ityanu imamen dan disunahkan juga mendatangkan oleh si imam dengan lafaz jamak dalamnya kunut. Allahumma hdina. Dan dengan sigat jamak dalam doa tasyahud. Allahumma ghfir lana ma qaddamna wa ma akharna. Nah itu imam. Dimakruhkan akan mengkhusus dirinya imam. Gak boleh Allahumma ghfir li ma qaddamtu. Makruh kalau kita jadi imam. Nah itu Ustaz. Dikit lagi Ustaz tanggung. Wa wada'u rukbataihi dan disunnahkan akan meletakkan dua lututnya. Hal keadaan dua lutut mufarraqataini yang dipisahkan keduanya dengan kadar sejengkal. Ini ketika sujud ya. Disunnahkan akan meletakkan dua lututnya seseorang ketika sujud. Hal keadaan dua lutut itu yang dipisahkan dengan kadar sejengkal. Artinya ketika sujud lutut dulu, summa kaffaihi, kemudian meletakkan dua telapak tangannya, hal keadaan dua telapak tangan maksyufata ini yang dibuka keduanya. Ya. Di mana dia meletak hazwa min kabaihi? Searah dua lututnya, sejajar dua lutut. Nasyiran hal keadaan iya itu yang menyebut enggak pundak, ini sujud Ustaz. Mingkabaya ya pundaknya benar. Maksudnya pada ketika sujud tadi. Enggak boleh ke lutut mana atasnya, benar. Meletakkan dua lututnya, hal keadaan dua lutut itu yang dipisahkan keduanya dengan kadar sejengkal. Kemudian meletakkan dua telapak tangannya, hal keadaan dibuka keduanya sejajar dua pundaknya seseorang. Pundaknya ketika sujud kan. Hal keadaan ia itu yang membuka ia akan jari jemari keduanya dua tangan. Ya. Nasyiran, apa maksud nasyiran? Dihamparkan ya. Dihamparkan, nasyiran kita hamparkan, menghamparkan ia akan jari jemarinya. Hal keadaan jari itu yang dirapatkan bagi kiblat. Nah, gimana ini maksudnya Ustaz? Nasyiran dihampar di lantai ya. Mazmumatan berarti dihampar rapat mengharap kiblat. Enggak terbuka kan, satu ke kiri, satu ke kanan. Mazmumah berarti rapat. Enggak rapat banget biasa. Kalau nasyar berarti ditaruh di lantai menghadap ke kiblat. Summa jabhatihi, kemudian meletakkan dahinya seorang, wa anfihi dan hidungnya bersama-sama. Berarti dahi dan hidung bareng mengenai lantai. Dan merenggangkan dua kakinya bisibrin dengan sejengkal. Telapak kaki ini merenggangkan dua kakinya antara kaki satu lagi renggang sejengkal. Hal keadaan kedua kaki itu mansubata ini ditegakkan keduanya. Kaki tegak tapi renggang sejengkal. Antara kaki kanan dan kaki kiri tegak. Wajihan hal keadaan ia itu yang menghadapkan ia mu'asabi'ahuma akan jari jemari keduanya dua kaki bagi kiblat. Jadi ujung jari, perut jari kena lantai dan ujung jari kaki menghadap kiblat. Wa ibraduhuma dan disunnahkan akan mengeluarkan keduanya dua telapak kaki min dailihi dari kainnya seseorang fi sujud pada ketika sujud. Maksudnya pada ketika sujud kaki kita jangan dibungkus kain ya. Kelihatan keluar kain. Wa ayyakula dan bahwa berkata ya pada sujudnya seorang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Nah itu Ustaz. Atau satu baris lagi wa mujafatu zakarin dan disunnahkan akan menjauhkan oleh laki-laki mujafah mubaadah menjauhkan laki-laki adudaihi akan dua lengannya anjanbaihi dari dua lambungnya seperti dalam matan takrib ya. Berarti lengan kita berarti enggak lengket ke lambung kita. Wa batnahu menjauhkan oleh laki-laki akan perutnya juga an fakhidaihi dari dua pahanya fihi dalamnya sujud wa fi ruku'in dan dalam ruku'.
Wa dhammu ghairihi, dan disunnahkan akan merapatkan selainnya laki-laki. Selain laki-laki, perempuan dan khunsa, berarti ketika sujud dan rukuk lengannya rapat dengan badannya. Wallahu a'lam. Titik Ustaz. Jadi tapriku qadamaihi bisibrin, satu Ya. jengkal. Mm-mm. Tapi apa ya dalilnya sehingga ada orang yang sholatnya Merapatkan. itu tidak dia rapatkan, ini panjang sekali jaraknya. Ini bukan Tidak, ketika dia berdiri, ketika sujud kan? iya. Termasuk juga kan berdiri? Berdiri juga, cuma berdiri sudah dibahas di atas kan? Ya, bisibrin juga kan? Ya, jangan sampai kaki kita karena gara-gara mencari kaki tetangga, kan ada yang merapatkan kaki. Gara-gara mencari kaki tetangga hingga kaki kita terbuka lebar. Itu malah Wah, makruh, lebih dari ukuran bahu kan? ya. Kalau kita mau mengamalkan sunnah, kaki rapat, bahu juga rapat. Jangan rapat kaki doang, bahu nggak rapat. Nah, itu jadi makruh. Hmm. Nah, itu. Lanjut Ustaz. Kan ada orang yang sholat sibuk cari kaki Ustaz kan. Emang itu sunnah kan? Tapi Oh ya. lupa tadabbur kan. Mau rukuk cari kaki, mau sujud cari kaki, bangun dari rukuk cari kaki orang lagi. Ada yang geli kan? Apa ini juga? Itu ada pembahasan khusus Ustaz. Ya. Siapa Sallallahu lagi? alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi sayyidina. Ustaz Fikri dulu sebelum Ustaz Mustari. Ntar kalau udah stabil sinyalnya Ustaz Mustari. Bismillahirrahmanirrahim. Min hayatil julusi wa tasyahudi. Sebagian dari sunnah-sunnah hayat duduk dan juga tasyahud. Waftirashun fi julusi bainas sajadataini, dan disunahkan iftirash, duduk dalam posisi iftirash fi julusi bainas sajadataini, di mana sunnahnya pada duduk di antara dua sujud. Wa wad'u kaffaihi qariban min rukbataihi nasyiran asabi'ahu, dan sunnah lagi meletakkan dua telapak tangannya seseorang hal keadaan dekat dari dua lututnya seseorang, nasyiran hal keadaan yang gini, tunggu tadi apa, hampar, Menghampar. yang terhampar, asabi'ahu akan jemari-jemarinya seorang. Wa ayyaqula fihi, dan bahwa berkata ia padanya julus baina sajadatain, Rabb ighfirli salasan, ya Tuhanku ampunilah bagiku, 3 kali dibacanya. Ini jarang kita dengar Ustaz. Iya, Biasanya makanya sekali ini itu. tunggu nih. Biasanya kan langsung Rabbi ighfirli warhamni wajmi warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu'anni kan. Berarti kalau di sini Rabbi ighfirli warhamni wajbuni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini. Begitu tunggu ya. Ya, mantap ini kita. Ini ada tambahannya. Wajalah satu istirahatin, dan sunnah juga duduk istirahat. Waftirashun fiha, dan duduk iftirash padanya istirahat. Wa fi tasyahudi awal, dan sunahkan duduk iftirash pada tahiyat yang pertama. Fi tasyahudin awal lagi, tunggu di sini tunggu. Kayaknya ini Ustaz. Awala ini isim ghairu munsharif kayaknya. Fi Ya? awala. Af'ala kan wazan fi'il. Makanya awala. Kemungkinan begitu Ustaz. Tapi tetap i'rabnya na'at. Na'at ke Tasyahudin. tasyahudin awalin kan? Enggak kita baca awalin kalau Nggak, ghairu awalin, munsharif Ustaz. awala. Awala. Kalau. Tapi harus kita cek ini. Ilatnya af'ala tunggu. Af'ala wazan isim tafdil. Oke. Sunnah duduk iftirash dengan pada tasyahud yang pertama. Wa timadun 'alal ardi bibatni kaffaihi inda nuhudihi min sujudin wa qu'udin. Dan sunnah juga bersandar, berpegang di atas tanah dengan dua telapak tangannya ketika bangkitnya seseorang daripada sujud dan duduk. Berarti begini tunggu. Mohon maaf saya praktekkan begini tunggu. Allah gitu.
Ya. Saya Tengku. Ini bagi orang yang nggak kuat berdiri kali Ustaz. Atau untuk sopan mungkin ya. Yang saya pertanyaan wa'timadun alal ardinya ini harus dengan dua tangan ini Tengku. Apalagi kalau dua tangan kan susah malah ya. Kalau satu tangan Makanya, ada enak. kalau satu tangan, iya. Ya. Nggak apa-apa Ustaz, next. Ntar kita nih cek. Lanjut Tengku. Lanjut. Wa tawarrukun fi tasyahudin akhirin la ya'qubuhu sujudu sahwin. Dan sunnah lagi duduk tawarruk dalam tasyahud akhir yang tidak mengiringi akannya duduk akhir oleh sujud sahwi. Wa wad'u kafaihi dan sunahkan meletakkan kedua tangannya fi tasyahudaihi pada kedua tasyahudnya seorang pertama dan terakhir ala tarafi rukbataihi di atas ujung dua lututnya seseorang. Nasyiran asabi'ahu yusrahu bidhammin. Hal keadaannya si musalli itu yang meletakkan, menjatuhkan, menaruh akan jemari-jemarinya seseorang yang kirinya bidhammin dengan rapat. Lagian seperti itu Tengku masuk nggak? Iya. Wa ja'ilan asabi'ahu yumnahu ka'akidi salasatin wa khamsina. Dan menjadikan ia akan jemari-jemarinya seorang yang yumnahu yang kanannya ka'akidi seperti menghitung 3 dan 50. 1 2 3. Berarti begini Tengku ya. Posisinya yang disunahkan ya. Iya. Bukan begini Tengku ya. Iya, jempolnya juga lurus kan? Jempolnya juga ikut lurus. Iya. Begini. Oke, siap. Wa raf'u musabbihatiha inda hamzati illallah. Dan disunahkan mengangkat telunjuknya ketika membaca huruf hamzah illallah pada huruf illanya. Munhaniyatan qalilan, hal keadaannya seseorang itu yang munhaniyah, menjauh sedikit. Apa munhaniyah di sini Tunggu? Dicendongkan, hal keadaan musabbihah. Oh. Itu yang hal direndahkan itu yang dicendongkan. Maksud munhaniyah gimana Tunggu? Maksudnya jangan tegak ke atas banget, agak rendah dikit. Oh gitu ya. Lembut lah, santai ya. Oke. Dibongkokkan. Ini di kedua tasyahudnya ya Tunggu ya? Iya. Masih ya. Oke. Wa ibqa'uha marfu'atan ilal qiyami awis salam. Dan disunahkan untuk menetapkan, membiarkannya musabbahah dengan keadaan akid salah sawa khamsin munhaniyah qalilan. Marfu'atan hal keadaan yang terangkat ilal qiyami sampai diri untuk tasyahud pertama awis salam atau salam untuk tasyahud akhir. Wa alla yujawiza basarahu isyaratahu, dan bahwa tidak melebihi oleh pandangan seorang akan isyaratnya seorang. Ini maksudnya gimana Tengku? Alla yujawiza basaruhu isyaratahu. Matanya tetap di sini. Yang pertama tadi disunahkan akan membiarkannya jari telunjuk hal keadaan terangkat hingga berdiri. Artinya sesudah kita angkat asyhadu alla ilaha illallah kan kita angkat. Ada orang sesudah diangkat diturunkan lagi kan? Ini enggak diturunkan lagi, sudah diangkat biarkan terangkat. Dibiarkan dia tetap tinggi, terangkat hingga berdiri kalau tasyahud pertama. Atau hingga salam kalau tasyahud kedua. Habis diangkat telunjuk jangan diturunkan. Dan sunnah selanjutnya tidak melewati oleh pandangannya akan isyarahnya. Jadi ketika kita sholat kan sunnahnya lihat ke tempat sujud. Iya, masjid. Kecuali ketika tasyahud yang kita lihat isyarah kita. Jangan lewat ke tempat lain, di isyarah aja kan. Isyarahnya itu isyarah ini Tengku? Ya, isyarah telunjuk. Ya, telunjuk maksudnya. Ya. Lanjut Ustaz, dikit lagi. Wa ayyatiya fi tasyahudaini bi akmalat tasyahudi, dan disunahkan bahwa mendatangkan ia seseorang yang salat dalam dua tasyahudnya bi akmali tasyahudi dengan sesempurna-sempurnanya tasyahud.
Wahwa dan bermula dianya tasyahud yang paling sempurna. Ini berarti maksudnya doa. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Bermula segala penghormatan, segala keberkatan, segala salawat yang baik-baik itu milik Allah. Ya, sayang. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Bermula salam itu ke atas engkau wahai Muhammad. Ayyuhan nabi, sekalian nabi, wa rahmatullah, dan rahmat Allah juga barokahnya Allah. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Bermula keselamatan itu untuk kami, ke atas kami, dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa sungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Oke, dikit lagi berarti. Ya. Wa ba'da tasyahudil akhiri, dan disunahkan setelah tasyahud akhir bi akmalis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti lanjutan dari doa yang tadi dengan sesempurna-sempurna salawat pada Nabi SAW, wa huwa, dan bermula dianya bacaan salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mafhum. Ya, itu dia Ustaz. Aman Ustaz. Yang jarang kita dengar ini doang kan, Rabbil firli Ustaz 3 kali. Warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Wajiburni apa Tengku maknanya? Kalau yang di sini Wajiburni. Ya Allah ampunilah aku, sayangi aku, wajiburni. Wajiburni, tambal aku, bantu aku, apa namanya? soalnya banyak dapat perbedaan arti Tengku. Sebentar, kalau Cukupkan. dalam wajiburni, Cukupkan. wakfini ya, maksudnya wakfini Ustaz. Wakfini. Ya. Cukupkan aku ya. Coba dalam itu kayak beda artinya di sini apa tadi? Lupa saya tadi di Oh, ini persis seperti kitab yang sebeli ini. Ini sudah. Wajiburni aghnini Ustaz. Nah, aghnini kan. Cukupkan berarti. Ya. Aghnini. Kelihatan kitabnya Ustaz? Iya. Kelihatan. Ighna dan ikfa gina dan kifayah sama artinya Tengku? Mungkin Kalau cara kaya lebih dari cukup Ustaz. Kalau wakfini kan pas Ustaz. itu dia Tengku maksudnya. Mau naik haji pas ya kan? Nggak bisa menghajikan orang lain, itu namanya wakfini. Berarti kalau kita berdoa sama Allah minta kecukupan, jangan pakai redaksional ikfini. Berarti mintanya aghnini biar pas lebih lagi gitu dikit ya. Haji sendiri bisa menghajikan orang tua semuanya kan? Nah itu. Mana San? Di sini nggak ada wa'fu aninya ya Tengku ya? Nggak ada. Wa'afini ada. Wa'afini, wa'fu. Nggak ada. Wa'fu aninya nggak ada ya? Iya. Mungkin di redaksi yang lain. Selamatkan aku. Tapi dari musibah tapi dunia. dalam perasaan kita itu Tengku. Cukupkanlah aku menurut kita atau menurut Allah ini? Menurut Allah berarti tanpa batas Ustaz. Ya. Pernah ada ustadz yang ceramah, ini adalah 8 mustika inti dalam sholat katanya. 8 mustika doa dalam sholat itu kalau kita bisa manai semuanya tenang hidup dunia akhirat. Ya, kalau makbul semuanya Ustaz aman. Amin. Orang yang sholat nggak ada yang miskin Ustaz. Cuma syaratnya banyak Ustaz untuk kabul doa. Akhirnya kagak terkabul-kabul. Insyaallah. Oke, siap Tengku. Siapa lagi Ustaz? Nih, berkah nih Ustaz Mustari doa ini. Mas Kildan. Gimana Selawat Ustaz? dalam sholat. Mas Kildan. Ya. Selawat yang di dalam sholat itu kan tidak ada sayyidinanya. Kalau ditambah sayyidina gimana Tad?
Jadi khilaf juga para ulama. Menurut Syekh Ibni Abdissalam lebih utama kita tambah Sayyidina kan. Syekh Iya. Ramli juga kalau nggak salah. Karena ada imtisalul adab juga melaksanakan perintah kita tambah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kan. Kita tambah usah nggak apa-apa. Nggak ditambah juga nggak apa-apa mengikuti warid. Nah, Oh iya iya. gitu Ustaz. Hmm. Ini satu judul lagi Ustaz. Rada lemas ini malam. Siapa lagi Ustaz? Mana Ustaz Musari? Tapi masih banyak yang belum baca ya. Sampai selesai baca semua lah. Coba Ustaz Musari dulu. Nanti Ustaz Mansur juga ada ini. Ustaz Anan juga ada. Coba tahu Ustaz. Ada dua. Kecil Ustaz. Kenapa Ustaz? Gangguan apa gimana? Tahu gitu. Coba Ustaz. Ya. Ya, ya, lanjut. Ada ayat surat dari doa yang masyhur ya Allah dan akan dan yang Tidak kedengaran kan? Gangguan Ustaz. Berarti dilarang baca Ustaz. Dilarang baca malam ini karena sinyalnya kurang bagus. Kalau kedengaran terang Ustaz. Ya. Kedengaran terang ya? Yang lain dulu aja. Ya, oke. Ganti. Siapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Mic-nya dideketin Ustaz Anan. Bismillahirrahmanirrahim. Minal adiyatil ma'surati ba'da tasyahud. Itu sunnah doa-doa yang maksur sesudah tasyahud, membaca tasyahud. Summa bidu'ail ma'surah. Kemudian lanjutkan dengan doa yang maksur. Allahumma gfirli ma qaddamtu, ya Allah, ampunilah aku ma qaddamtu, yaitu dosa-dosa yang telah lewat, wa ma akhartu, dan juga dosa yang akan datang, wa ma asrartu, dan juga dosa yang tersembunyi, wa ma alantu, dan juga dosa yang terlihat, wa ma asraftu, dan juga dosa yang berlebihan, melebihi batas, wa ma anta a'lamu bihi minni, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan juga dosa yang engkau lebih mengetahui bihi terhadap dosa tersebut, minni, dariku. Antal muqaddimu, engkaulah yang dahulu, wa antal muakhiru, dan juga engkau yang mengakhiri. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali engkau. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepada engkau, min azabil qabri, dari siksa kubur, wa azabin nar, dan juga siksa neraka, wa min fitnatil mahya, dan juga berlindung dari fitnah hidup, wal mamati, dan juga fitnah mati, wa min fitnatil masihid dajjal, dan juga berlindung aku dari fitnah dajjal. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku zalamtu, telah zalim nafsi pada diriku, zulman, yaitu zalim, kasiron, yang banyak, la yaghfiru, dan tidak akan mengampuni adzunuba, pada dosa-dosa, kecuali oleh engkau. Faghfirli, maka ampunilah diriku, magfiratan, dengan ampunan, min indika, dari sisimu, warhamni, dan kasihanilah aku, innaka, sesungguhnya engkau Allah, anta, bermula engkau itu al-ghafuru, yang maha
Maha Pemaaf, Ar-Rahimu, lagi Maha Penyayang. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinika pada agamamu. Itu ya, Ustaz. Masya Allah. Itulah doa. Jadi kalau jadi imam berarti harus dirubah, Ustaz. Allahumma ghafir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma asrafna wa ma anta alamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar min fitnatil mahya wal mamat min fitnatil masyid dajjal. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini. Gitu ya, Ustaz. Ini jarang. Tumben saya dengar ini. Selama ini kita pakai saja, kita doa diri kita saja. Itu enggak amanah imamnya, Ustaz. Iya. Yukrahu. Iya. Yukrahu takhsisu nafsi. Iya. Kalau untuk imam disunahkan apa enggak? Baca ini. Iya, sunnah enggak imam? Sunnah, Ustaz. Ini belum dianggap panjang ini, Ustaz. Ini umum sholatnya seperti itu, Pak. Nggak panjang ini. Ini udah sampai sini, ini udah. Yang makruh seperti apa? Ini udah yang warid. Lebih dari yang warid. Kita tambah lagi doa-doa min indi nafsi, kan? Dari diri kita sendiri kita tambah panjang lebar. Nah, itu yang makruh. Kalau ini udah wajar, Ustaz. Kayak sabbihis tadi, kan? Nah, itu wajar, nggak panjang. Nggak harus qul huwallahu ahad, kan? Nah, walaupun makmumnya berat. Nah. Kadang pendek-pendeknya caranya bikin salah paham mungkin. Ya nggak apa-apa juga, Ustaz, untuk menarik. Kalau dari awal ada orang yang baru datang jamaah, Ustaz, langsung kaget. Lama banget salamnya. Besok nggak datang lagi. Mungkin untuk menjaga itu, Ustaz. Akhirnya ngambil yang pokok-pokok saja. Tasbih sekali. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Apalagi besok terawih, Teguh. Ya. Terawih. Tidak ada yang panjang terawih. Ternyata di tumak ninah di i'tidal itu ada khilaf juga, Ustaz. Ya. Ada juga yang tidak mewajibkan tumak ninah di i'tidal salat sunnah. Kalau salat wajib, sepakat. Makanya ada yang salat kilat, Ustaz. Ustaz Nasruddin? Ustaz Zul nggak ada malam ini ya? Kemana Ustaz Zul? Ustaz Nasruddin baca. Satu judul lagi. Nyimak dulu Tengku, baru bangun. Masya Allah. Ya, udah telat di sana. Coba guru ya. Tafadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Min hayatit taslimin, daripada hayat taslim. Wataslimatun saniyatun. Dan salam yang kedua, waziyadatu, dan tambahan warahmatullahi akan warahmatullahi pihima pada keduanya. Wattafatun biwajhi, dan menolehkan dengan wajahnya, yaminan pada kanan, wasyimalan dan pada kiri, Pitaslimataihi pada salam keduanya orang yang sholat. Nawiyan, dengan berniat keduanya, assalama, nawiyas salama, yang berniat keduanya salam, alamanit tapati, atas orang yang menolehkan, ilaihi kepadanya orang yang sholat, min malaikatin, daripada malaikat-malaikat, wa mu'minai, dan dua mukmin, yang mana dua mukmin itu insin, itu manusia, wa jinni, dan jin. Wa yanwaihi, dan berniat keduanya, ala man khalfahu, atas orang di belakangnya orang yang sholat, wa amamahu, dan depannya orang yang sholat, bi ayyihima, dan siapapun di antara keduanya, sya'a, yang dikehendaki ianya orang yang sholat. Begitu, Guru? Ya. Wa ma'mumur radda, dan makmum menjawab, ala man sallama alaihi, atas orang yang telah memberi salam alaihi kepadanya orang.
ala man sallama, atas orang yang beri salam, ianya orang, alaihi, atasnya Makmum. orang sholat gitu ya, Atasnya makmum. atasnya makmum. Wa idrajuhu bila madin, dengan tanpa wa idrajuhu dan wa idrajuhu mengucapkan idrajuhu. Mempercepat salam. Wa idrajuhu dan mempercepat salamnya bila madin, dengan tidak memanjangkan. Wan niyatu khuruji, dan niat keluar, minas sholati, daripada salat, bitaslimatil ula, dengannya salam yang pertama. Oke, Ustaz. Nah, titik dulu, kita bahas sedikit. Min hayati taslim, sebahagian dari hay'ah taslim, yaitu taslimatun saniyah, atau disunnahkan akan salam yang kedua, dan akan menambah warahmatullah fihima, pada keduanya dua salam. Assalamualaikum warahmatullah. Dan disunahkan berpaling dengan wajahnya ke arah kanan dan ke arah kiri pada dua salamnya seorang. Taslimat. Hal keadaan dia itu yang niat ia. Ini mufrad. Hal keadaan dia, orang yang memberi salam itu niat ia akan memberi salam kepada orang yang berpaling ia kepadanya orang. Daripada malaikat dan mukmin, jin dan manusia. Assalamualaikum ke kanan berarti niat memberi salam kepada malaikat dan orang dan jin yang ada di kanan kita. Kiri juga sama. Wayanwihi, niat ia akannya salam juga. Meniat ia akannya memberi salam juga kepada orang yang di belakang dia dan di belakang dia. Bi'ayyihima, dengan yang mana saja dari keduanya dua salam berkehendak ia. Nah, kalau niat memberi salam ke orang di belakang kita dan di depan kita, itu boleh dengan salam pertama atau dengan salam kedua. Dan disunnahkan akan makmum akan membalas. Nah, tadi makmum kan di belakang imam, berarti imam memberi salam, tentunya niat memberi salam ke dia, berarti dia harus membalas. Disunnahkan akan makmum akan membalas kepada orang yang telah memberi salam ya kepada dia makmum. Artinya salam pertama makmum niat menjawab salam imam. Dan disunnahkan mempercepatnya salam dengan tidak panjang. Dan niat keluar dari sholat dengan salam pertama. Ini sunnah saja berarti, bukan rukun, Ustaz. Nah itu, Ustaz. Nah ini tentu ini niat keluar ini bitaslimati. Ya. Apa namanya? Apakah muqaranah dengan salam yang pertama atau bagaimana? Macam-macam, Ustaz. Ada yang bilang kayak takbiratul ihram kan. Ketika masuk niat bareng, ketika keluar juga niat bareng. Nah, itu, Ustaz. Pak, ini ada. Nggak boleh duluan niat katanya, Ustaz, batal sholatnya kan. Iya. Atau niat kita telakkan dikit, Ustaz. Kita salam dulu, baru niat. Oh gitu. Nah, jangan Nggak ada, salah dan nggak ada bak muqaranah. Nggak tahu, Faedahnya nggak ada ya. Ya, nanti kita lihat, Ustaz. Saya belum lihat syarahnya. Ustaz, udah ada syarah, coba Ustaz buka. Aduh, di mana tempatnya? Panjang sekali kalau cari syarah. Niat keluar dari sholat dengan salam. Jadi ketika memulai, Ustaz. Ketika memulai salam. Inda ibtidaiyah. Inda ibtidaiyah. Ketika memulai salam, kita niat. Nah itu. Nggak apa-apa ketika mulai kan. Itu, Ustaz. Nggak dianggap keluar dari sholat. Nah itu, Ustaz. Kayaknya titik di sini, Ustaz. Ini udah larut soalnya ini, pada tidur ini. Banyak yang udah pamit ngantuk. Ustaz Al-Bandani masih ada? Go. Ya, dia. Alhamdulillah guru masih. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Tunggu sedikit tanya itu masalah yang membalas salamnya imam, makmum membalas salamnya imam. Ya. Apakah imam nanti balas salam si makmum juga, Teguh? Yang nggak usah lagi, kan imam memberi salam duluan. Berarti tinggal menunggu jawaban, Ustaz. Kan si makmum juga memberi salam, Teguh. Ya, dia memberi salam bukan ke imam lagi, berarti ke orang di belakangnya, Ustaz. Atau ke imam juga boleh, kayaknya nggak perlu menjawab lagi, Ustaz. Ntar kakak habis-habis, Ustaz. Kalau dijawab, kakak pulang-pulang. Makanya nanti batal tuh.